Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa man taba wa 'amila 'amalan salihan فإنه يتوب إلى الله متابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني أتوب إلى الله كل يوم مئة كل يوم مئة. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran, kullu bani Adam khata'un khalal khata'un at-tawwabun. Setiap keturunan Bani Adam berpeluang melakukan sebuah kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita menyadari satu sisi ketika Allah memberikan kemampuan dan potensi kepada kita, baik akal, jasad dan ruh, sebagai pendorong kita untuk mengoptimalkan produktivitas amal kerja, baik kerja sosial ataupun kerja ruhiah kita. Kita mengetahui ada keterbatasan tertentu yang kita miliki, sehingga itu menjadikan kita kerap kali berbuat keluar dari jalur yang sebenarnya yang dituntut dan dicontohkan, bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terlebih ketika hawa nafsu mendominasi kita. Saat orang itu kalau dia marah, itu pasti kata-katanya tidak terkontrol. Saat hatinya itu adalah membenci, maka akan muncul sebuah pikiran yang suuzon kepada orang lain. Dan kita tentunya menyadari kita tidak akan pernah lepas dari buat salah, baik kesalahan dalam lisan, sikap ataupun perbuatan. Indahnya ajaran Islam, Rasulullah SAW menyatakan sendiri dalam hadis yang tadi khatib bacakan, ya ayyuhan nas inni atubu ila Allah kulla yaumin mi'ah. Wahai manusia, ini aku manusia terbaik, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang dimaksum, manusia yang terjaga dari perbuatan salah dan khilaf. Atubu ila Allah, bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Kan secara kalimat unik, ada kata-kata ini sesungguhnya aku. Kalau ini hanya berandai-andai, kalimat itu tidak pakai ini, itu hal yang wajar karena Rasul sudah dimaksud. Ya Yuhannas tubu ilallah, perintah. Tapi kenapa dalam hadis ini Rasulullah SAW memakai kata ini, sesungguhnya aku? Jadi khitabnya langsung kepada dirinya. Hal ini mengajarkan seolah-olah, nih saya, kata Rasul, dijamin masuk surga, dipelihara, dijaga, tidak berbuat salah, tapi tetap tobat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau ba'dul ulama, sebagian ulama menyampaikan bahwa ini mengajarkan, mendidik
kepada umatnya, wabil khusus kita sebagai orang-orang yang insya Allah mencintai dan mengharapkan rahmat atau syafaat dari Rasulullah SAW, bahwa itu menunjukkan sikap keseharian yang tidak boleh ditinggalkan untuk tetap bertobat kepada Allah, baik melakukan perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja, terlebih perbuatan-perbuatan yang memang sudah jauh sama sekali. Kalau orang bermaksiat, kalau orang berbuat kemungkaran, itu sudah jelas. Tapi di satu sisi pada tingkatan-tingkatan tertentu, ketika dia sudah menikmati rasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat dia melalaikan tilawah, pada saat dia melalaikan qiyamul lail, pada saat dia melalaikan amal saleh, pada saat dia melalaikan zikir kepada Allah, bagi orang-orang yang sudah merasakan kenikmatannya, maka dia diikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kan kita tidak seperti itu. Makanya kenapa Rasul sampai mengajarkan ini atubu ila kulli yaumin 100 kali. Terlepas kesalahan itu kita sadari ataupun tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita jalankan tidak akan pernah keluar atau tidak akan pernah tidak diganggu oleh bisikan-bisikan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, berbahagialah pada saat kita masih ditetapkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sampai hari ini, karena itu peluang kita untuk lebih meningkatkan kembali nilai-nilai ketaatan dan membuktikan kembali loyalitas kita kepada Allah. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, para ulama memberikan paling tidak ada 5 gambaran tentang ketika seseorang taubat kepada Allah. Taubat itu kan maknanya taba yatubu ilallah, irji ilallah, kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali ingin menata kembali kepada Allah, bukan hanya satu sisi ruhaninya saja, tapi seluruh dirinya ingin dikembalikan kepada Allah, seolah-olah mengatakan atau menggiring diri kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena boleh jadi selama kita mengagungkan Allah pada saat kita sujud, pada saat kita takbir, pada saat kita sholat, sedangkan pada saat kita bisnis, pada saat kita menempuh ujian pembelajaran atau kita menyampaikan apapun atau berbuat apapun, kita tidak melibatkan Allah. Ada kalanya orang ketika bisnis kemudian merasa ini untungnya yang paling besar, tapi dengan cara yang tidak baik, yang penting orang tidak tahu, yang penting untungnya dirinya sendiri, maka dia ambil. Bukankah itu sebuah kesalahan? Itu harus ditaubati. Artinya tidak melibatkan Allah di semua sisi kehidupan, ini yang harus menjadi sebuah taubat yang utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalanya ada orang mengatakan begini, udah sekarang mah di luar masjid udah jangan dibawa-bawa agama. Tidak sedikit orang yang mengatakan seperti itu ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Udah kita keluarkan dulu agama. Jadi sangkanya agama itu tidak pernah atau tidak ada di dalam ranah kehidupan aktivitas dunia ini. Padahal alam semesta ini semua itu adalah satu bentuk kenyataan hukum Allah dalam bentuk dinul Islam. Jadi sebuah kesalahan ketika kita mengatakan menyelesaikan satu masalah, kita keluarkan dulu dari agama. Apakah ada aturan atau pergerakan kehidupan yang dilalui oleh seluruh makhluk Allah untuk keluar dari agama? Ini dari sini. Makanya para ulama menyampaikan bahwa yang pertama, taubat seseorang itu akan diterima Allah ketika dia tasdidul ilmi. Wa man taba wa lam yata'allam falaysa bittaib. Barang siapa dia berniat taubat, kembali memperbaiki di dalam kehidupannya, tapi tidak bertambah keilmuannya, tidak semakin dekat dan akrab untuk memahamkan diri syariat Islam, tidak semakin menggali dia mendekat kepada ahli zikri, kepada para kiai dan ulama untuk mencari yang terbaik, maka kata ulama sebutkan falaysa bittaib, maka itu tidak disebut dengan sebuah taubat. Jadi taubat mendorong seseorang ingin mencari kebenaran yang hakiki, yaitu mempelajarinya, memahaminya, datang kepada orang-orang yang ahlinya, Pak Kiai, Pak Ustaz, para ulama, kita datang kepada mereka, tolong berikan kepada kami pandangan arahan tentang bagaimana Islam itu memberikan, mengarahkan tentang kehidupan,
ketika aku menjadi seorang yang punya kedudukan, ketika aku menjadi seorang yang punya keputusan di dalam memutuskan kehidupan masyarakat, ketika aku menjadi seorang pengusaha. Karena Islam sekali lagi tidak bisa keluar atau tidak bisa dikeluarkan dari aktivitas kehidupan kita sebagai manusia muslim, kecuali oleh orang-orang yang di luar manusia muslim boleh. Bukankah Allah menyerukan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang berkontribusi untuk Islam sesuai dengan skillnya masing-masing. Kul ya mu'ala syakilati. Berarti dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan ilmu. Dalam semua rumah tangga pun akan menjadi baik dan sakinah ketika mengetahui ilmunya. Karena berumah tangga dalam ajaran Islam bukan hanya sebagai untuk, kalau orang Sunda mengatakan nyumponan usia saja, enggak. Tapi dalam ajaran Islam rumah tangga itu adalah merupakan satu penyelamatan nilai-nilai ajaran Islam. Dan tidak hanya berpikir tentang kepentingan-kepentingan secara keduniaan saja. Ini yang disampaikan. Jadi tasdidul ilmi. Semakin dia memotivasi ingin lebih. Lihatlah bagaimana para sahabat tobatnya. Bilal bin Rabah, Amr bin Abil Arqam, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq semakin dekat kepada Rasulullah, sehingga para sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami wahyu yang baru yang kau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin terus meningkatkan kualitas dirinya yang selama ini mereka lebih cenderung kepada keberhalaan mereka. Sehingga semakin mereka dekat dengan Rasulullah, semakin diberikan oleh Rasulullah wahyu-wahyu Allah, maka semakin produktivitas kehidupan mereka semakin terarah dan jelas langkah perjuangan mereka di dalam kehidupannya, dan mereka menjadi orang-orang yang berinovasi di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi satu syarat Allah memberikan keberkahan ketika perubahan kebaikan dilakukan secara bersama-sama. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, para ulama menyampaikan wa man taba walam yazdad bil ibadah falaysa bittaib. Barang siapa yang dia merasanya dengan dirinya memperbaiki taubat kepada Allah walam yazdad bil ibadah, tapi dia tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah sebuah kebohongan, tidak termasuk taubat. Kembali kepada makna awal, muhataba yatubi irji' ilallah, kembali kepada Allah. Jadi orang yang tobat kepada Allah, orang semakin dia terus semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin menguatkannya ikatan-ikatan dirinya kepada Allah, baik secara ibadah langsung ataupun tidak langsung, dan menjadikan dirinya terus termotivasi. Dia semakin banyak menzukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus meyakinkan di dalam jiwanya, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nazara ilayya. Dia memposisikannya bahwa Allah bersamanya, Allah melihatnya, bahwa Allah senantiasa menyaksikan apa yang dilakukannya. Maka bukan tidak mungkin orang-orang yang bertobat kepada Allah dia tidak mau melakukan sebuah pengkhianatan kepada Allah kembali dan dirinya. Dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dirinya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk mengkhianati, usaha untuk menipu, usaha untuk tidak amanah dan tidak tanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada dirinya, maka itu dijauhinya oleh dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah bersama di dalam dirinya. Allah menyaksikan dan menyadari bahwa Allah senantiasa bersama dirinya. Hal ini memang tidak mudah. Karena itu memerlukan tarbiyah zatiyah diri kita. Menyadari Allahu syahidi, Allah nazar ilayya, dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dia berazam kuat lalu bertawakal kepada Allah. Jadi semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, dia semakin bermunajat kepada Allah, sehingga dia senantiasa memaksimalkan di waktu-waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka yang senantiasa memaksimalkan waktu sahurnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, orang yang diterima taubatnya oleh Allah, para ulama menyampaikan wa man taba
walam yabtul asabah falaysa bittaib. Barang siapa yang dia taubat kepada Allah tapi tidak mengganti lingkungan di mana dia beraktivitas, maka itu tidak disebut dengan taubat. Ketika seorang pemabuk ingin taubat, jangan mungkin kalau dia masih memang berteman dengan orang yang mabuk. Ketika dia seorang penzina, ketika dia bertobat ingin tidak berzina lagi, tapi masih gaul dengan lingkungan di mana di sana aktivitas kemaksiatan, nggak mungkin bisa berubah. Harus ditinggalkan. Ketika dia senantiasa berkhianat untuk memalsukan tanda tangan untuk kepentingan pribadinya, dia terus seperti itu tidak ditinggalkan, itu bukan tobat namanya. Perbuatan-perbuatan yang menyelisih di dalam kehidupan dengan hukum-hukum Allah, maka dia tinggalkan, dia berubah, dia melakukan. Makanya Allah menyeru di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang baik. Ya. Bukan berarti membenci, tapi bencinya perbuatan itulah yang menjadikan dianya terprosok dan nilainya jatuh di hadapan Allah. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Kita lihat ketika kita membaca sejarah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, ketika beliau sebelum masuk Islam luar biasa, bagaimana dia menentangnya kepada Islam, bahkan membenci kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika dia dibukakan hidayah oleh Allah, dia menjadi berbalik dan penentang dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, bahkan dia beraklamasi, barang siapa yang mau mengganggu Nabi Muhammad, maka hadapilah aku. Jadi berani. Jadi orang yang taubat harus memang orang-orang yang memang dia berani menghadapi risiko atau berani menghadapi feedback dari apa yang dilakukannya. Jadi muncul as-saja'ah, keberanian untuk menentang keburukan dan kemaksiatan, untuk mengatakan tidak kepada sebuah kebatilan, tidak mencampurkan antara yang batil dengan yang hak. Itu mudah-mudahan ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita dan kita menyadari, boleh jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kita taubat atau kita istighfar kepada Allah, kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kejahatan, kebaikan sekecil zarrah atau atom yang tidak terlihat pun akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan kita tidak dipermalukan dengan amalan-amalan kita yang kita menganggap kecil, itu tidak kita taubati di hadapan Allah, karena terbayang suatu saat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah menelanjangi kita karena amal perbuatan kita dan menganggap perbuatan-perbuatan dosa kecil itu dan tidak berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa respect kepada kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita mengikutinya dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyepelekan atau mengampuni diri sendiri karena kesalahan yang kita lakukan. Jadi banding orang lain tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah kelihatan apapun, maka mungkin Allah akan mengampuni. Itulah orang-orang yang mengampuni diri sendiri, padahal belum tentu Allah mengampuni kita. Tentu marilah antara kita senantiasa fastabiqul khairat. Jangan merasa diri lebih suci dan lebih baik dari orang lain, tapi mari berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bisa mensucikan diri dan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرهم إخواننا في فلسطين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب الصلاة.